Wong dari dulu tidak ada yang menyaksikan nasabnya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tiba datang orang ngaku-ngaku ahli nasab. Nah pertanyaannya, ini orang ahli nasab apa peneliti nasab? Tiba-tiba menyaksikan. Lah ini Khalif tuh orang. Kalau mau terkenal lagi, kencing di air zam-zam lebih terkenal, langsung viral. Jadi jangan tertarik, jangan sampai terpengaruh. Polemik keabsahan nasab habaib klan Ba'alawi yang dilontarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memercikkan kesadaran bangsa Indonesia, terutama kaum pribumi yang masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Pasalnya, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim itu diajarkan adab oleh para kiai, para guru ngaji, serta para ustadz untuk menghormati dan mentakzimi para dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga apapun jika sudah terkait dengan dzurriyyah Kanjeng Nabi, maka pasti akan mendapat penghormatan melebihi pada orang kebanyakan. Istilahnya mendapat perlakuan khusus dalam rangka menghormati kemuliaan Kanjeng Nabi. Tak terkecuali terhadap klan habaib Ba'alawi yang selama ini selalu gembar-gembor mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, seorang pemikir, seorang pendidik, penulis kitab yang produktif dan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Tangerang yang secara berani dan meyakinkan mempertanyakan keabsahan nasab klan habaib Ba'alawi berdasar dari sebuah kajian ilmiah. Pertanyaan dalam risalah ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tersebut hingga kini tidak mampu dijawab secara ilmiah oleh para tokoh, ketua, dan pemimpin dari klan habaib Ba'alawi, baik secara perorangan maupun secara lembaga. Dalam hal ini adalah Robitoh Alawiyah atau Nakobatul Ashraf. Tentu saja ini sangat mengejutkan, mengagetkan, bahkan menggemaskan kaum pribumi ataupun para muhibbin yang menjaga ajaran adab untuk menghormati para dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kaum pribumi dan para muhibbin selama ini telah merasa tertipu dan dibohongi oleh para klan habaib Ba'alawi. Sebab mereka dengan sengaja berbohong kepada bangsa Indonesia, bertujuan untuk mendapatkan penghormatan dan penghidupan dari jualan nasab sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa sampai hati mereka melakukan semua itu terhadap kita orang-orang pribumi? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh klan habaib Ba'alawi dan kita sendiri sebagai orang pribumi. Fakta sejarahnya, sejak zaman penjajahan Belanda, kaum pribumi itu dimasukkan kepada kasta terendah dalam struktur sosial bernegara, yaitu kasta nomor 3. Meskipun kaum pribumi memiliki status sosial sebagai sultan, sebagai raja, pangeran, ulama, kiai, ataupun pengusaha, namun tetap saja oleh bangsa Belanda dimasukkan dalam kasta terendah. Sadis sekali memang, tapi itu adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Bahkan harta benda dan semua kewenangan sebagai sultan, raja, pangeran, ulama, dan seterusnya itu dirampas oleh Belanda. Kalau bahasa sekarang, istilahnya mereka itu dimiskinkan di negeri sendiri. Kemudian leluhur pribumi dibuang dari daerah asalnya di tempat yang jauh dari rakyatnya. Barangkali sikap Belanda yang seperti itu kepada kaum pribumi merupakan angin segar bagi para imigran Yaman yang diangkat kedudukan sosialnya oleh Belanda. Tentu saja ini merupakan peluang emas dan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di atas penderitaan kaum pribumi kala itu. Bisa saja di saat itu terjadi deal politik tingkat elit antara klan habaib Ba'alawi dengan pihak penjajah Belanda. Dan itu sangat mungkin sekali terjadi walaupun sekarang belum terungkap ke permukaan. Namun dari indikasi-indikasi tersebut kita sudah bisa menangkapnya. Kembali pada pertanyaan awal. Mengapa klan habaib Ba'alawi harus melakukan kebohongan publik dengan mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, padahal secara nasab menurut penelitian Kiai Imaduddin tidak terbukti tersambung kepada Kanjeng Nabi? Kalau mereka tidak tahu dari awal, itu sangat mustahil dan sangat tidak mungkin, karena pasti para tetua klan habaib Ba'alawi pasti sudah tahu tentang polemik keabsahan nasab klan habaib Ba'alawi yang tidak diakui oleh para nakib Nakobatul Ashraf internasional. Pertanyaan kemudian,
Apakah ada grand design atau grand skenario terhadap bangsa Indonesia yang disepakati oleh penjajah Belanda dengan klan Habaib Ba'alawi dari Yaman kala itu? Bila kita melihat foto yang beredar di medsos, begitu mesranya Habib Utsman bin Yahya dengan petinggi penjajah Belanda, kita tentu menduga pasti ada pembicaraan serius untuk agenda penting di tanah pusaka Ibu Pertiwi tercinta kita ini. Bila kita mencermati dengan seksama tingkah laku klan Habaib Ba'alawi sekarang, indikasi itu sangatlah mungkin. Bahkan salah satu doktrin mereka adalah satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 ulama alim yang bukan Habib. Betapa seorang Habib selalu diposisikan di tempat yang lebih tinggi daripada orang pribumi. Sementara orang pribumi meski seorang ahli ilmu tetap dianggap kasta rendah oleh mereka. Doktrin yang diajarkan oleh klan Habaib Ba'alawi tersebut sangat menabrak akal sehat dan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita pahami selama ini. Bagaimana mereka bisa menganggap orang bodoh lebih tinggi derajatnya daripada orang berilmu? Mengapa mereka bisa menganggap nasab lebih mulia daripada ilmu dan takwa? Ajaran dari mana itu? Kalau kita tengok kisah Wali Songo yang mengajarkan ajaran Kanjeng Nabi, yang menjadi panutan umat Islam di Nusantara, itu tidak pernah Wali Songo mengajarkan kepada umat Islam di Nusantara ajaran konyol seperti itu. Namun sejak klan Ba'alawi yang didatangkan oleh Belanda dari Hadramaut Yaman yang berstatus sebagai tenaga kerja Yaman, ajaran-ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat mulai bermunculan. Dan salah satu yang sangat terkenal adalah doktrin bahwa satu Habib bodoh ahli maksiat lebih utama daripada 70 ulama pribumi yang alim. Ini kan doktrin gila. Apakah ini memang sengaja mereka lakukan? Dan untuk apa tujuannya? Mengapa mereka harus mengajarkan doktrin ajaran yang membodohi umat Islam di Indonesia? Mengapa ini semua mereka lakukan? Ini adalah pertanyaan yang juga perlu penelitian mendalam. Saat ini kita cuma wajib waspada dan cermat membaca tanda-tanda zaman agar Ibu Pertiwi tanah pusaka leluhur tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Kita wajib pegang teguh pesan leluhur bahwa jangan mudah terpesona oleh penampilan. Maka harusnya kita berterima kasih kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani yang telah membuka cakrawala ilmu, membuat orang pribumi menjadi sadar kalau sebenarnya kita sedang berada dalam penjajahan. Penjajahan kasta, penjajahan moral, penjajahan agama. Dengan adanya kajian ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantani, kini banyak orang pribumi yang bangkit, banyak pribumi yang terjaga dan sadar kalau selama ini hanya dibohongi oleh doktrin palsu. Dan kita orang pribumi sadar dan teringat kembali pada para wali songo yang selama ini mungkin hampir kita lupakan. Kalau para wali songo dan keturunannya itu adalah benar-benar dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini. Kalau ini tidak bisa dibantah. Banyak sekali bukti dan faktanya. Sementara kalau klan Habaib Ba'alawi dari Yaman berdasar kitab nasab saja sudah terbantahkan. Apalagi kalau tes DNA. Pasti hasilnya lebih mencengangkan.